Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Hari itu langit tampak biasa saja. Tak ada tanda-tanda hujan atau cuaca buruk. Di sebuah ruang kerja sederhana, yang dindingnya dipenuhi rak buku, seorang pria duduk menghadap layar laptop. Namanya Bayu. Wajahnya tenang, rambutnya pendek dan rapi. Tapi sorot matanya menyimpan cerita panjang yang tidak diketahui banyak orang. Di layar laptopnya, sebuah pesan grup WhatsApp terbuka lebar. Grup alumni SMA, angkatan ke-2009. Deretan pesan masuk terus berdatangan. Emoji tawa, komentar bernada nostalgia, dan rencana reuni yang semakin matang dibicarakan di sana. Seseorang menuliskan, tempat reuni udah fix ya di Cafe Grand Kirana, mewah banget, punya kenalan alumni juga katanya. Pesan lain menyusul. Akhirnya, setelah 15 tahun, kita ketemu juga. Jangan sampai ada yang gak datang ya. Bayu membaca satu persatu pesan itu tanpa ekspresi. Di antara nama-nama yang muncul, semuanya terdengar familiar. Ada Wawan si ketua geng populer, Rani yang dulu rajin membuli teman yang kurang mampu, dan Ibu Rese, guru wali kelas yang bahkan pernah meremehkannya di depan kelas hanya karena ia tak mampu membayar uang kegiatan sekolah. Bayu menatap kosong layar itu, lalu membuka foto lamanya saat SMA. Seorang remaja kurus, berkulit gelap karena terbakar matahari, mengenakan seragam yang sudah pudar warnanya. Ia ingat betul rasanya menjadi anak yang selalu duduk di barisan belakang. Sering diejek hanya karena membawa bekal dari rumah. Bahkan pernah disuruh keluar kelas, hanya karena tak mampu membeli buku tambahan. Ia mengingat kembali satu peristiwa yang sulit dilupakan. Saat upacara bendera, sepatu Bayu robek, dan seluruh murid menertawakannya ketika guru menyuruhnya berdiri di depan lapangan. Itu adalah hari paling memalukan dalam hidupnya. Hari di mana ia bersumpah untuk tidak lagi membiarkan siapapun merendahkannya hanya karena penampilan. Kini, 15 tahun telah berlalu. Bayu bukan lagi remaja kurus dengan tas robek. Ia adalah pemilik dari beberapa cafe besar di kota Salah Satunya adalah Cafe Grand Kirana. Tempat reuni itu akan digelar, tapi semua itu tidak ia pamerkan di grup alumni. Ia memilih diam. Tak sekalipun ia membalas obrolan di grup, meskipun pesan demi pesan terus bermunculan. Bayu lalu menutup laptopnya perlahan. Ia bangkit dari kursi, berjalan menuju lemari besar di sudut ruangan, lalu membuka laci di dalamnya. Di sana, tersimpan rapi sebuah seragam SMA usang, karung kecil yang dulu selalu ia bawa saat membantu ibunya memulung di sore hari, dan sepasang sandal jepit tua yang telah usang. Semua benda itu bukan sekadar barang, melainkan kenangan dari masa lalu yang penuh luka. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam seragam usang itu dengan erat. Matanya memandang lurus ke arah jendela yang terbuka, membiarkan angin sore masuk menerpa wajahnya. Dalam hati, Bayu berkata lirih, "Jika dulu mereka tertawa karena aku hanya anak tukang sampah, sekarang aku ingin melihat apakah tawa mereka masih sama saat tahu siapa aku sebenarnya." Bukan marah yang memenuhi hatinya, bukan pula dendam, tapi sebuah rasa ingin membuktikan bahwa harga diri seseorang tak ditentukan oleh masa lalunya, bahwa siapapun yang diremehkan hari ini bisa jadi seseorang yang berdiri paling tinggi esok hari. Ia lalu menyiapkan sebuah rencana. Rencana sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak akan datang sebagai Bayu yang sukses. Ia akan hadir sebagai Bayu yang dulu pernah mereka ejek, mereka hina, dan mereka anggap tidak akan pernah jadi siapa-siapa sore itu. Ia menghubungi manajer cafe Naya melalui telepon. "Mas, untuk acara reuni nanti malam, biarkan saja mereka semua berkumpul seperti biasa. Aku akan datang belakangan. Dan tolong, jangan beritahu siapapun bahwa cafe itu milikku, sampai aku yang membuka semuanya sendiri." Suara dari seberang menjawab, "Siap, Pak Bayu, kami akan atur semuanya." Telepon ditutup. Bayu menatap bayangannya di cermin. Ia tersenyum kecil, bukan senyum penuh kesombongan, tapi senyum dari seseorang yang telah melewati badai, bertahan dalam hujan ejekan, dan kini berdiri tegak
sebagai bukti bahwa semua luka masa lalu bisa menjadi bahan bakar untuk masa depan yang lebih baik. Di langit yang mulai menguning, burung-burung terbang pulang. Di dalam rumah kecil itu, seorang pria mempersiapkan dirinya untuk hadir dalam reuni, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai sebuah pengingat bahwa setiap manusia layak diberi kesempatan yang sama, tanpa harus diukur dari penampilan atau masa lalunya. Malam hari perlahan menyelimuti kota. Lampu-lampu Cafe Grand Kirana mulai menyala, menciptakan suasana hangat dan elegan. Musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara, menyambut tamu-tamu yang datang satu persatu. Cafe itu memang dikenal sebagai tempat bergengsi, sering menjadi lokasi acara penting dan pertemuan bisnis. Malam ini, tempat itu telah disiapkan untuk satu momen istimewa, reuni akbar alumni SM Angkatan 2009. Satu demi satu mobil mewah berhenti di depan pintu utama. Dari dalamnya, keluar pria dan wanita dewasa yang tampil dengan percaya diri. Sebagian mengenakan jas, sebagian lain memakai gaun malam. Semuanya tampak bersemangat. Banyak dari mereka sudah bertahan-tahan tak bertemu. Dan malam ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan pencapaian masing-masing di dalam cafe. Suasana penuh tawa dan sapaan hangat. Beberapa orang saling bertukar cerita sambil menunjukkan foto anak-anak mereka. Yang lain membahas bisnis, pekerjaan, dan tentu saja masa lalu. Topik nostalgia begitu kental malam itu. Tentang guru yang galak, kantin yang legendaris, dan teman-teman yang dulu selalu jadi pusat perhatian. Di salah satu sudut ruangan, Wawan, yang dulu ketua OSIS dan kini seorang manajer bank, tengah bercakap dengan Rani, si mantan siswi populer yang kini dikenal sebagai influencer media sosial. Mereka tertawa keras saat membahas Punman yang dulu aneh atau dianggap tak punya masa depan. Inget nggak si Bayu? Tanya Wawan sambil mengangkat alis. Rani tertawa. Yang anak pemulung itu? Ya Tuhan, aku hampir lupa. Coba ya dia datang ke sini. Bisa-bisa ditahan security, sambung Wawan sambil tertawa keras. Belum sempat tawa mereka reda, pintu kafe perlahan terbuka lagi. Angin malam masuk sebentar, membawa aroma jalanan kota. Semua mata secara refleks menoleh ke arah pintu. Tampak seorang pria berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya agak kusam, bajunya lusuh dan kotor. Celana panjangnya penuh noda, dan di tangannya tergantung sebuah karung bekas. Sandal jepit usang menempel di kakinya. Ia tampak gugup, menunduk, dan melangkah pelan masuk ke dalam kafe mewah itu. Beberapa orang langsung bereaksi. Ada yang menutup hidung, ada yang menatap sinis, dan tak sedikit yang langsung menahan tawa. Seolah mereka tak percaya, seorang dengan penampilan seperti itu berani melangkah masuk ke tempat semewah Grand Kirana. Wawan menunjuk dayem-dayem sambil tertawa tertahan. Itu, jangan-jangan. Itu si Bayu beneran. Rani memicingkan mata, lalu menutup mulutnya. Astaga, iya, itu dia. Masih hidup toh dia? Gila. Dia pikir ini tempat makan gratis. Apa? Tawa meledak. Beberapa alumni yang mendengar ikut tertawa. Ada yang langsung memotret dari jauh, ada yang merekam diam-diam. Beberapa bahkan membagikan foto itu di grup alumni sambil menuliskan komentar kejam. Tebak, siapa yang nyasar ke cafe elit? Bayu berjalan pelan, tidak menggubris reaksi sekelilingnya. Ia tahu, langkah kakinya malam itu bukan langkah biasa. Di setiap langkahnya, ada keberanian untuk menghadapi masa lalu. Ada kekuatan untuk berdiri di tempat yang dulu terasa mustahil. Senyap, lalu bisik-bisik mulai terdengar. Dia beneran dateng? Ya ampun, apa nggak malu ya? Penampilannya kayak gitu, masuk tempat beginian. Mungkin dia mau minta makan kali. Salah satu alumni, yang kini menjadi pengusaha muda, maju ke depan menghampiri Bayu. Ia menyeringai sinis dan berkata dengan nada tinggi agar terdengar oleh semua orang. Maaf, Mas, kayaknya Mas salah tempat deh. Ini cafe mewah, bukan tempat penampungan. Bayu menatap pria itu sejenak, lalu menunduk. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil. Senyum yang entah mengandung kesedihan, atau justru sebuah kemenangan yang belum waktunya ditunjukkan. Lalu seorang wanita lain berdiri, menyeletuk. Tolong dong security, ini ganggu banget. Masa acara reuni SMA diganggu pemulung? Seketika, dua petugas keamanan cafe berjalan cepat ke arah Bayu. Mereka terlihat ragu. Mereka tahu siapa Bayu sebenarnya, tapi mereka juga sudah mendapat instruksi langsung. Maka, mereka hanya berdiri di dekatnya, menunggu isyarat lebih lanjut.
Bayu masih diam. Ia menatap sekeliling. Semua wajah di hadapannya adalah wajah-wajah yang dulu pernah tertawa saat ia terjatuh, saat ia kelaparan di sekolah, saat ia harus pulang lebih awal karena tidak mampu membayar iuran. Wajah-wajah yang kini tertawa lagi, tapi dengan nada yang sama. Namun, di balik semua tawa dan ejekan itu, tak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa kaf megah tempat mereka berdiri, bangunan mewah yang mereka puji-puji sejak awal malam, adalah milik pria yang berdiri tepat di hadapan mereka sekarang dengan karung di tangan dan debu di sandal. Malam itu menjadi panggung bagi masa lalu untuk bertemu masa kini, tapi mereka belum tahu bahwa cerita sebenarnya belum benar-benar dimulai. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia menunduk sekali lagi. Kehadiran Bayu yang berpenampilan seperti pemulung membuat suasana reuni berubah drastis. Ruangan yang semula riuh oleh tawa dan obrolan hangat mendadak dipenuhi gumaman dan ejekan tertahan. Meski musik jazz masih mengalun di latar belakang, namun tak banyak lagi yang benar-benar mendengarkannya. Fokus semua mata tertuju pada satu sosok yang dianggap aneh asing tidak layak berada di tengah pesta malam itu. Beberapa alumni mulai berbisik satu sama lain, sebagian dengan wajah geli, sebagian dengan sorot mata merendahkan, ada juga yang pura-pura menunduk, tapi sibuk menatap layar ponsel. Mengirimkan foto Bayu ke grup chat reuni. Salah satu pesan yang muncul di grup tertulis, "Guys, serius deh, ini bukan prank, ada pemulung nyasar masuk." Komentar lain cepat menyusul, "Itu si Bayu. Astaga, kasihan banget hidupnya. Dia pikir acara ini ada undian beras mungkin. Dulu miskin, sekarang ya masih." Tawa meledak lagi, bukan karena lucu, tapi karena manusia sering merasa tinggi saat melihat orang lain di bawah mereka. Bayu berdiri diam di tengah ruangan, seolah menjadi pusat tontonan. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Tatapannya lurus ke depan, namun dalam hatinya berkecamuk banyak hal. Ingatannya perlahan terbuka, menyuguhkan luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dalam bayangannya, ia melihat dirinya yang dulu anak SMA yang duduk paling belakang, selalu menunduk karena seragamnya pudar dan tidak punya uang untuk membeli. Yang baru, ia teringat bagaimana setiap istirahat, ia makan bekal sendiri di belakang kelas karena takut ditertawakan. Jika orang lain tahu, bekalnya hanya nasi putih dan sambal. Ia ingat jelas betapa Rani pernah sengaja membuka tas bekalnya dan memamerkannya ke teman lain sambil tertawa. Suatu hari, saat pelajaran olahraga, Wawan dan gengnya mengambil sepatunya dan melemparnya ke atap toilet sekolah. Hari itu, hujan, dan ia harus pulang dengan kaki basah dan luka. Tapi tak ada satupun guru yang peduli. Bahkan wali kelasnya sendiri berkata, "Kamu harus belajar menerima kenyataan hidup. Tidak semua orang lahir untuk jadi orang besar." Ucapan itu terpatri dalam pikirannya selama bertahan-tahan. Kini, saat ia kembali berdiri di hadapan orang-orang yang dulu meremehkannya, semua rasa sakit itu muncul, seperti luka lama yang kembali terbuka. Namun kali ini, ia tidak lagi marah. Ia hanya merasa getir, betapa mudahnya manusia lupa bahwa di balik penampilan seseorang, ada cerita yang tak pernah mereka tahu. Seorang alumni bernama Andra, yang dulu duduk sebangku dengannya, tapi kini sudah berubah menjadi pria mapan dengan setelan jas mahal, menghampiri Bayu dengan tatapan tajam. Ia berkata dengan suara pelan namun tajam, "Kamu ngapain kesini, Bayu? Ini acara alumni, bukan tempat tumpang makan gratis." Bayu menoleh. Tatapannya datar. Ia tidak menjawab. Andra melanjutkan, "Kalau butuh bantuan, ngomong baik-baik. Jangan nyelonong masuk kaf. Kayak gini, malu-maluin." Lalu seseorang menyela, "Mas, tolong jangan ganggu acara. Kami di sini bayar mahal buat tempat ini." Bayu hanya menarik napas perlahan. Ia menatap kursi-kursi yang disusun rapi, meja-meja dengan hiasan bunga segar, dan pencahayaan mewah yang semuanya secara diam-diam disiapkan oleh dirinya sendiri. Tapi orang-orang di sekitarnya tak tahu, mereka mengira ia datang untuk menumpang makan, atau bahkan mengemis simpati. Tak satu pun dari mereka melihat lebih dalam dari pakaian yang ia kenakan. Di sudut ruangan, ada satu alumni yang sejak tadi memperhatikan diam-diam. Namanya Yuni. Ia bukan teman dekat Bayu saat SMA, tapi ia tahu betul siapa Bayu. Ia juga tahu bahwa pria itu bukan sembarang orang. Beberapa waktu lalu, ia pernah membaca artikel tentang pemilik jaringan kaf lokal yang tumbuh pesat selama 5 tahun terakhir.
Wajah Bayu terpampang di situ. Namun, karena penampilannya malam itu begitu berbeda, Yuni masih ragu, apakah benar itu orang yang sama. Ia mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti. Ketika Rani memanggilnya dan berbisik pelan, "Udah deh, jangan deket-deket, ntar baju kamu bau loh." Bayu masih diam, tapi matanya menyapu seluruh ruangan. Semua wajah yang dulu ia kenal, kini berubah. Mereka yang dulu remaja dengan cita-cita, kini dewasa dengan topeng kesuksesan palsu. Banyak dari mereka memang hidup lebih baik, tapi sikap mereka tidak berubah sedikit pun. Masih menilai orang dari sepatu, dari merek jam tangan, dari seberapa mahal parfum yang dipakai. Bayu lalu berjalan pelan ke arah meja yang diletakkan di sisi ruangan. Di sana, tersedia makanan ringan untuk tamu yang datang lebih awal. Ia mengambil segelas air putih, lalu duduk di kursi paling pojok, sendirian. Semua mata masih mengawasinya, seolah ia adalah gangguan yang mengotori pesta mewah malam itu. Salah satu panitia reuni sempat mendekat, lalu bertanya dengan nada tak enak, "Mas, benar alumni SMA 2009? Bayu mengangguk pelan, tapi wajah panitia itu malah menegang. Ia pun berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Detik demi detik berlalu, namun suasana tidak membaik. Cibiran masih terdengar, bisik-bisik masih berlangsung. Bahkan beberapa orang memilih menjauh dari kursi tempat Bayu duduk. Namun, Bayu tetap tenang. Ia menatap jam di dinding kaf. Waktu terus bergerak, dan sebentar lagi, semua yang ada di ruangan itu akan menyaksikan kenyataan yang akan mengubah cara pandang mereka untuk selamanya. Bayu duduk sendiri di pojok ruangan. Kursi yang ia duduki sedikit jauh dari keramaian. Di sekelilingnya, meja-meja diisi alumni yang tengah tertawa, memamerkan kehidupan mereka. Ada yang bercerita tentang keberhasilan bisnis, jabatan tinggi, atau liburan mahal ke luar negeri. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pria yang mereka anggap asing itu tengah duduk membawa luka masa lalu yang belum benar-benar sembuh sambil memegang gelas air putih. Bayu terdiam lama. Suasana kaf yang mewah, denting, gelas yang bersentuhan, dan aroma kopi premium malam itu justru membawanya pada lorong waktu kembali ke masa-masa sekolah dulu. Masa di mana tidak ada yang percaya bahwa ia mampu meraih sesuatu. Masa di mana orang melihatnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai beban sosial. Ingatan itu datang tanpa permisi. Bayu melihat dirinya duduk di kelas. Seragamnya kusam, rambutnya kerap tidak rapi karena tak punya cukup uang untuk potong di tukang cukur. Setiap pagi ia harus membantu ibunya mengumpulkan kardus di pasar sebelum berangkat ke sekolah. Bau sampah masih menempel di bajunya ketika ia tiba di gerbang sekolah. Ia sering terlambat karena harus mendorong gerobak lebih dulu. Pernah suatu hari, saat ulangan tengah semester, ia datang dengan nafas tersengal, kaus kaki basah, dan wajah lelah. Seisi kelas memandangi dia dengan tatapan geli. Guru yang mengajar saat itu tidak bertanya kenapa ia terlambat. Ia justru menyuruh Bayu berdiri di depan kelas dan berkata, "Kalau kamu tidak bisa disiplin, lebih baik bantu ibu kamu saja di rumah." Kalimat itu seperti peluru yang menembus jiwanya. Teman-teman sekelas tertawa. Tidak ada satupun yang membela, tidak ada yang peduli. Mereka bahkan mulai memanggilnya anak pemulung setiap hari. Ketika bel istirahat berbunyi, Bayu selalu memilih diam di sudut sekolah. Ia membuka bekal perlahan. Kadang hanya berisi nasi putih dan tahu goreng. Ia memakannya sepat-sepat, agar tidak dilihat yang lain. Tapi tetap saja, suatu hari ada yang sengaja membuka kotak bekalnya dan mempermalukannya di depan kelas. "Kamu ini manusia atau tikus sih? Makanannya kayak sisa pasar," kata salah satu teman yang sekarang malam itu tampil gagah dengan jas abu-abu mahal. Bayu hanya tertunduk waktu itu. Ia tidak membalas. Ia tahu, hidupnya tidak sama seperti mereka, tapi dalam hatinya ada janji yang perlahan tumbuh. Sebuah janji diam-diam, bahwa ia akan keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Bahwa suatu hari, orang-orang yang menertawakannya akan melihatnya berdiri di tempat yang tinggi. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa diam bukan berarti kalah. Dan keterbatasan bukan akhir segalanya. Pernah pula suatu hari, ia tidak bisa ikut study tour karena tidak mampu membayar biaya. Saat semua teman asyik membicarakan rencana perjalanan keluar kota, ia hanya duduk di bangku kelas yang kosong. Ia ditinggal sendiri, tanpa satupun teman yang peduli. Bahkan wali kelasnya berkata, "Bayu, ini pelajaran buat kamu. Jangan orang miskin terus.
nanti nggak bisa ikut apa-apa. Kata-kata itu tertancap dalam ingatannya sampai hari ini. Bayu tidak pernah marah, tapi setiap kalimat menyakitkan itu, ia kumpulkan seperti batu bata untuk membangun semangatnya sendiri. Ketika orang lain tidur nyenyak di malam hari, ia bekerja membersihkan sisa sayur dari pasar. Ketika yang lain sibuk bermain game, ia menambal sepatu sendiri agar bisa dipakai seminggu lagi. Ketika yang lain belajar dengan tenang, ia harus bergantian buku pelajaran dengan adiknya karena hanya mampu membeli satu. Semua itu tidak mudah, tapi justru dari situlah kekuatan hidupnya dibentuk. Bayu tumbuh menjadi remaja yang diam tapi tangguh. Setelah lulus, ia tidak langsung kuliah seperti teman-temannya. Ia bekerja serabutan, pernah menjadi buruh bangunan, kuli angkut di pelabuhan, hingga menjadi penjaga warung kecil. Tapi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, ia selalu belajar. Ia menyerap pengalaman, mencatat kesalahan, dan perlahan merancang jalan hidupnya sendiri. Pada usia 22 tahun, ia mulai berjualan kopi keliling dengan gerobak dorong. Ia meracik kopi sendiri, belajar dari video-video di internet yang ia tonton. Diam-diam di warnet, ia meramu rasa dan memperhatikan pelayanan. Karena ia tahu, meski hanya jualan kopi, pelayanan adalah kunci. Lalu suatu hari, seorang pengusaha muda yang menjadi pelanggannya setiap pagi berkata, "Kopimu enak, Dek. Kenapa nggak buka warung sendiri?" Kalimat itu menyulut api semangat dalam dirinya. Bayu mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia menyewa kios kecil, menyulapnya jadi tempat ngopi sederhana. Ia tidak punya banyak modal, tapi ia punya pengalaman dari jalanan. Ia tahu apa yang disukai orang-orang. Ia tahu bagaimana melayani pelanggan. Dan ia tahu bagaimana bertahan. Lambat laun, warungnya mulai ramai. Ia belajar keuangan. Ia belajar manajemen pegawai. Dan akhirnya, ia mampu membuka cabang. Ia bekerja siang malam. Tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Semua ia bangun dari titik nol, bahkan minus. Tapi justru karena itu, ia tahu betul nilai dari setiap langkah keberhasilan. Kini, Bayu adalah pemilik dari 4 kafe besar di kota. Salah satunya adalah KAF, tempat reuni malam ini berlangsung. Tapi ia tidak pernah mengumumkan siapa dirinya ke grup alumni IAT. Waktu terus bergerak. Suasana reuni semakin meriah. Tawa dan obrolan para alumni terdengar semakin nyaring. Namun bukan karena kehangatan nostalgia yang menyatukan, melainkan karena satu sosok yang terus menjadi bahan lelucon. Sejak awal malam, Bayu, ia masih duduk di kursinya, tidak berkata apa-apa, tidak membela diri, tidak menunjukkan gelagat marah. Tapi kehadirannya terus mengusik kenyamanan para tamu. Bukan karena ia membuat keributan, bukan karena ia mengganggu siapapun, tetapi semata-mata karena penampilannya yang dianggap tidak layak. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya seperti lap pembersih lantai, dan di tangannya masih tergantung sebuah karung kecil yang sudah lusuh. Di antara gonggon mahal dan jas berkilau, Bayu menjadi noda yang ingin diseka. Wawan berdiri dari kursinya. Ia mendekati Bayu dengan gaya sok akrab, tapi nada bicaranya jelas mengandung ejekan. "Bro, kamu serius datang ke sini kayak gini? Ini reuni SMA, bukan acara amal." Beberapa orang di sekitar mereka tertawa. Rani ikut menyahut dari kejauhan. Mungkin dia pikir ini bagi-bagi sembako. Siapa tahu dia bawa proposal minta bantuan. Tawa semakin menjadi-jadi. Seseorang dari belakang menyarankan agar Bayu difoto bersama logo KAF, lalu diberi tulisan, "Tamu tak diundang." Seseorang yang lain mengusulkan untuk membuat story di Instagram, dengan caption sarkastik, "Dari karung ke kenangan masa lalu." Salah satu panitia reuni yang merasa terganggu, kemudian mendekati Bayu. Ia berkata dengan sopan, tapi tidak bisa menyembunyikan rasa risihnya, "Maaf mas, apa benar mas alumni SMA 2009? Nama mas siapa ya?" Bayu memandangnya tenang, lalu menjawab pelan, "Bayu." Panitia itu tertegun sesaat, seolah nama itu membangkitkan ingatan samar. Tapi langsung berubah kaku. "Bayu, yang dulu sekolah sambil bantu ibunya mulung itu?" tanyanya, setengah tidak percaya. Bayu mengangguk pelan. Panitia itu menelan ludah. Ia tahu siapa Bayu. Tapi tetap saja, penampilan Bayu malam itu membuatnya canggung. Ia pun mundur perlahan dan bergabung kembali dengan kerumunan alumni lain tanpa berkata apa-apa. Seorang wanita parubaya yang dulunya guru bahasa Indonesia dan kini turut hadir di acara tersebut, melirik Bayu dari jauh. Ia mengenal wajah itu. Ia ingat betul anak yang sering duduk di pojok kelas,
yang jarang bicara dan selalu menunduk. Tapi malam itu, ia tak cukup berani untuk menyapa atau bahkan menghampiri. Mungkin karena tekanan lingkungan, mungkin juga karena rasa bersalah yang perlahan muncul dalam hati. Beberapa alumni semakin frontal, ada yang memanggil pelayan dan berkata dengan nada menyindir, "Tolong pastikan makanan tidak hilang, ya, kita punya tamu yang istimewa malam ini." Taib hanya tersenyum, senyum yang tidak semua orang bisa mengerti. Bukan karena sabar yang berlebihan, tapi karena ia tahu bahwa waktu akan berbicara lebih lantang dari mulut siapapun. Salah satu alumni yang sejak tadi duduk diam di pojok, seorang pria bernama Yoga, yang dulunya juga berasal dari keluarga sederhana, mulai merasa tidak nyaman. Ia memandang Bayu lama. Ada sesuatu dari tatapan pria lusuh itu yang membuatnya ragu. Sorot mata yang tidak asing, tetapi lebih tajam dan dalam. Ia memberanikan diri untuk mendekat. "Bayu?" tanyanya pelan. Bayu menoleh dan tersenyum kecil. "Halo Yoga." Yoga terdiam, wajahnya berubah. Ia tahu, ini memang Bayu, tapi ada sesuatu yang janggal. Postur tubuhnya tidak seperti orang yang lemah. Gerak-geriknya tenang, mantap, dan cara ia menatap penuh percaya diri. Bukan seseorang yang minta dikasihani. Justru sebaliknya, ada aura kuat yang terpancar dari balik semua kotoran dan pakaian lusuh itu. Belum sempat Yoga bicara lebih jauh, Wawan kembali muncul. Kali ini lebih agresif. "Sudah cukup ya, daripada suasana reuni rusak, lebih baik security. Usir saja orang ini keluar. Nggak ada faedahnya juga dia di sini." Beberapa alumni mulai bersorak setuju. Mereka menyuruh pelayan KAF memanggil pengamanan. Tak lama kemudian, 2 petugas keamanan berdiri di dekat Bayu. Tapi mereka tidak bergerak. Mereka tidak memegang lengan Bayu, tidak mengangkat paksa, dan tidak mengatakan satu kata pun. Mereka hanya berdiri dengan tubuh tegap dan wajah serius. Wawan merasa kesal. Ini kenapa kalian diam aja? Suruh orang ini pergi dong." Salah satu petugas menoleh ke arah Wawan, lalu menjawab dengan suara tenang tapi mantap, "Kami tidak bisa melakukan itu, Pak." Wawan menyipitkan mata. "Kenapa? Ini tempat umum, dan dia mengganggu tamu." Petugas itu menjawab, "Maaf, Pak, kami mendapat instruksi untuk tidak menyentuh beliau. Beliau adalah tamu penting." Suasana hening. Semua orang menoleh. Kata-kata itu bergema di kepala masing-masing. Tamu penting? Orang itu? Seperti pemulung? Belum sempat mereka memahami maksud dari kalimat itu, tiba-tiba pintu KAF terbuka lebar. Seorang pria masuk dengan langkah mantap. Ia berpakaian rapi, mengenakan jas hitam, dasi perak, dan sepatu mengilap. Wajahnya tenang, tubuhnya tinggi, dan cara ia berjalan memancarkan wibawa. Semua mata kini tertuju padanya. Ia terlihat asing. Ruangan itu membeku dalam kesunyian yang menyesakkan. Tidak ada satupun dari para tamu reuni yang mengira malam itu akan berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Mereka yang tadinya tertawa lepas, kini hanya bisa terpaku dalam keterkejutan. Seorang pria yang mereka kira pemulung, yang sejak tadi mereka hina tanpa ragu, ternyata adalah pemilik kafe mewah tempat mereka mengadakan reuni. Bayu berdiri perlahan, tidak tergesa, tidak juga dengan rasa bangga yang meledak-ledak. Ia berdiri dengan tenang, nyaris seperti tidak terjadi apa-apa. Tatapan matanya menelusuri wajah-wajah yang dulunya pernah sekelas, dengannya wajah-wajah yang pernah tertawa bersama, tapi kini berubah menjadi wajah penuh rasa malu dan penyesalan. Beberapa orang mulai saling berbisik. Ada yang memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ada pula yang mencoba tersenyum kaku, berusaha menghapus kesan bahwa mereka sempat mengejeknya. Bayu menatap ke arah Wawan, pria yang paling lantang sejak awal. Laki-laki yang dulu menjadi ketua OSIS, penuh percaya diri, dan sekarang pun tampak sukses dari luar. Namun malam itu, Wawan tidak bisa menatap balik. Kepalanya menunduk, jemarinya mengepal. Tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang menyiksa. Dengan suara pelan, tapi jelas, Bayu akhirnya bicara. "Terima kasih sudah mengundang saya ke reuni ini. Sejujurnya, saya sempat ragu datang, bukan karena saya takut tidak diterima, tapi karena saya tahu wajah saya tidak akan dikenali jika tidak ditempeli merek mahal atau baju berkelas." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. "Dulu, waktu SMA, saya memang tidak seperti kalian. Saya datang ke sekolah dengan baju yang warnanya sudah memudar, sepetu balong, dan sering membawa bau yang tidak enak. Saya bukan tidak tahu
bahwa saya diejek, saya tahu. Saya mendengar semuanya. Beberapa alumni mulai menunduk dalam, tatapan mereka kosong, seperti mencoba lari dari kenyataan. Tapi saya datang ke sekolah bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji. Saya datang untuk belajar. Saya datang untuk menjemput harapan. Bayu melangkah maju beberapa langkah, masih dengan tenang. Setiap malam saya membantu ibu saya memulung. Kami berjalan kaki dari satu gang ke gang lain, dari satu pasar ke pasar lain, mengais rezeki dari apa yang orang lain buang. Di siang hari saya duduk di bangku sekolah yang sama dengan kalian. Saya mendengarkan guru, mencatat pelajaran, meski kadang lapar, membuat tulisan saya gemetar. Ia berhenti lagi. Tetap tenang, tapi mulai terdengar lebih berat, seperti menahan sesuatu yang lama dipendam. Kalian tidak tahu betapa sakitnya merasa tidak dianggap, tidak dihormati bocendehina, hanya karena saya miskin. Tapi saya tidak membalas. Saya simpan semua kotak-kotak kalian di hati saya. Bukan untuk dendam, tapi sebagai bahan bakar. Suasana ruangan semakin sunyi. Tidak ada lagi senyuman. Tidak ada tawa. Hanya wajah-wajah yang perlahan mulai berkaca-kaca. Beberapa perempuan menyeka sudut mata. Beberapa pria menunduk lebih dalam, menahan perasaan bersalah yang menyesakkan dada. Saya belajar keras. Saya kuliah sambil kerja. Saya bangun bisnis Kasil-Kasilen dari nol. Jatuh bangun, ditolak berkali-kali. Tapi saya tidak berhenti. Bayu menoleh ke sekeliling, memperlihatkan seisi kafe yang mewah dan penuh dekorasi. Kafe ini, tempat kalian berkumpul hari ini, saya dirikan dari hasil kerja keras itu. Bukan dari warisan. Bukan dari koneksi, tapi dari tangan saya sendiri. Dari impian seorang anak pemulung yang dulu kalian remehkan. Beberapa orang mulai merasa tidak kuat. Ronnie, wanita, yang sempat menyindir Bayu soal proposal bantuan, hanya bisa duduk diam, wajahnya tertunduk dalam. Ia tak berani menatap siapapun. Ketika saya memutuskan datang ke sini malam ini, dengan baju lusuh dan membawa karung, itu bukan karena saya ingin mempermalukan kalian, tapi saya ingin kalian tahu bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan dari penampilan, bahwa kehormatan seseorang tidak bisa diukur dari sepatu mahal, jam tangan berkilau, atau dasi bermerek. Bayu menatap satu persatu orang di hadapannya, lalu menghela napas panjang. Kalian tertawa saat saya datang, tapi kalian tidak pernah tahu cerita di balik langkah kaki saya. Dan mungkin di luar sana masih banyak orang seperti saya yang dianggap rendah hanya karena mereka tak punya harta, padahal mereka sedang berjuang lebih keras dari kita semua. Ruangan masih sunyi, tak ada suara. Bahkan pelayan kafe yang berdiri di pojok pun tak bergerak. Semua orang terdiam dalam kebisuan yang dalam. Akhirnya Bayu mengakhiri kalimatnya dengan pelan, hampir seperti bisikan yang menyentuh hati. Terima kasih sudah menghina saya malam ini. Karena dari semua penghinaan yang pernah saya terima, malam ini adalah yang paling membebaskan. Ia kemudian tersenyum. Senyum yang bukan karena puas telah membalas, tapi senyum dari seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya dan membuktikan bahwa luka lama bisa menjadi pijakan untuk bangkit. Beberapa orang berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang ingin meminta maaf, tapi lidah terasa keluh. Ada pula yang hanya bisa menangis dalam diam. Malam itu, reuni SMA yang semula dirancang untuk bernostalgia, justru menjadi cermin besar. Cermin yang memantulkan wajah-wajah asli dari mereka yang pernah menertawakan, mencibir, dan merendahkan. Dan dari semua wajah yang terpampang di sana, satu wajah yang dulu dianggap paling hina, justru tampak paling tegak berdiri. Malam itu berubah. Udara dalam kafe yang tadinya hangat penuh canda, kini terasa sejuk. Bahkan bagi sebagian terasa dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena suasana hati yang mendadak sunyi. Semua orang masih terpaku. Wajah-wajah yang semula penuh senyum, kini ditarik oleh rasa bersalah, malu, dan penyesalan yang menyatu tanpa bisa dibedakan. Wawan, pria yang tadi dengan bangga menunjukkan mobil barunya dan menyindir Bayu di depan umum, kini berdiri kaku. Ia seperti kehilangan kata. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski tubuhnya tak banyak bergerak. Matanya berkedip pelan, menatap Bayu dengan pandangan yang penuh penyesalan. Lalu, dengan langkah berat, ia maju perlahan, menghampiri Bayu yang masih berdiri tegak di depan ruangan. Wawan menarik napas, lalu menatap langsung ke mata Bayu. Bayu, katanya pelan. Suaranya serak,
Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu sombong. Aku menilai orang dari luar, dan ternyata aku yang paling dangkal. Semua mata kini tertuju pada Wawan dan Bayu. Beberapa tamu menunduk, tersentuh oleh keberanian Wawan mengakui kesalahannya. Tapi mereka tahu, tak, semua orang punya kekuatan hati untuk menerima kekeliruan sebesar itu di hadapan umum. Bayu hanya tersenyum. Ia mengangguk pelan. Aku memaafkanmu, Wan. Ucapnya singkat, tapi tulus. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita mau belajar dari kesalahan itu. Lalu menyusul Rani, wanita yang dulu selalu tampil sempurna di sekolah, dan kini Maset, membawa aura eksistensi. Tapi malam itu, langkahnya tak seanggun biasanya. Ia berjalan perlahan ke arah Bayu. Matanya memerah. Dengan suara pelan, ia menahan tangis yang nyaris pecah. Aku juga minta maaf, Bayu. Ternyata selama ini aku terlalu cepat menilai orang. Aku pikir hidup ini soal penampilan, soal siapa yang punya lebih banyak. Tapi kamu buktiin sendiri kalau kesungguhan dan hati itu lebih penting dari semua itu. Bayu tersenyum kembali. Ia tidak berkata banyak, hanya mengangguk. Tapi tatapan matanya cukup untuk menjawab bahwa hatinya tidak menyimpan dendam satu persatu. Teman-teman SMA mereka pun ikut maju. Ada yang menepuk bahu Bayu sambil menunduk. Ada yang menyalaminya, ada juga yang hanya bisa mengatakan, maaf ya baik, semuanya tampak jujur. Tidak dibuat-buat, karena mereka tahu malam ini telah mengubah pandangan mereka tentang kehidupan dan nilai manusia. Setelah suasana agak tenang, Bayu kembali berdiri di tengah ruangan. Kali ini bukan untuk berbicara tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Teman-teman, katanya, suaranya kini terdengar lebih ringan, lebih bersahabat. Aku tidak datang malam ini untuk membuat kalian malu. Aku datang karena aku ingin membuka lembaran baru. Para alumni memperhatikan dengan saksama, tidak lagi dengan tatapan tinggi atau pandang meremehkan, tapi dengan hormat. Mereka tahu Bayu tidak hanya memberi mereka pelajaran, tapi juga memberi kesempatan. Aku sadar, lanjut Bayu, dalam hidup ini, banyak di antara kita yang mungkin masih berjuang. Mungkin usahanya belum lancar, mungkin masih bingung arah, karier, atau bahkan ada yang sedang kehilangan semangat. Maka malam ini, aku ingin menawarkan sesuatu. Suara di ruangan makin hening. Semua menanti dengan rasa penasaran dan harapan. Di bisnis yang aku jalankan, aku sedang membuka peluang untuk teman-teman yang ingin ikut berkembang. Entah kalian punya ide, produk, atau bahkan hanya semangat. Aku siap bantu. Aku percaya, reuni bukan cuma soal nostalgia, tapi juga tentang saling bantu. Mata beberapa orang mulai berbinar. Mereka tidak percaya. Setelah semua hinaan yang diterima, Bayu masih membuka tangan untuk menolong. Tapi itulah Bayu, sosok yang ditempa oleh kerasnya hidup, tapi tak pernah kehilangan kelembutan hati. Wawan langsung mengangkat tangan. Bey, aku serius. Aku mau belajar bisnis kulinermu. Boleh aku ikut magang dulu? Gratis juga nggak apa-apa. Bayu tertawa kecil. Tenang, kita bukan anak-anak lagi. Kita sekarang tumbuh bersama. Nggak perlu malu. Semua ada jalannya. Ronnie, ikut bicara. Aku dulu kerja di marketing agency. Kalau kamu butuh bantu promosiin kafe atau bisnis lain, aku siap bantu, Bey. Bayu mengangguk. Terima kasih, Ron. Aku butuh orang seperti kamu. Reuni malam itu berubah arah, tak lagi sekadar ajang pamer keberhasilan, tapi menjadi titik balik bagi banyak orang. Mereka yang tadinya datang hanya untuk bersenang-senang, pulang dengan pelajaran tentang rendah hati, kerja keras, dan pentingnya tidak menilai orang dari penampilan. Sebelum acara berakhir, Bayu berdiri di depan pintu keluar. Ia menyalami satu persatu teman lamanya. Tidak ada yang lagi memanggilnya pemulung. Tidak ada lagi yang tertawa mengejek. Yang ada hanya pelukan hangat, jabat tangan tulus, dan tatapan hormat. Malam itu, si pemulung yang mereka hina pergi dari reuni sebagai tuan besar. Bukan karena jas mewah atau mobil mahal, tapi karena hati dan